QSALN, M ayat 144, masih melanjutkan dialog ilahi yang tajam. Tapi kini, sasarannya langsung ke pusat ilusi manusia. Klaim suci yang tidak bersumber dari Allah. Ayat ini menyebut pasangan unta dan sapi. Lalu Allah bertanya dengan nada menggugat, apakah yang diharamkan itu jantannya, betinanya, atau yang ada dalam rahim? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab ini, untuk membongkar kesadaran palsu. Dalam tadabur kalbu, ayat ini seperti pisau halus yang mengiris keyakinan batin. Dari mana sebenarnya penilaianmu berasal? Bagi Ibnu Arab, ayat ini menyingkap penyakit metafisik. Manusia sering mengira dirinya memahami kehendak Allah, padahal ia hanya memproyeksikan struktur nafs ke langit. Unta dan sapi adalah simbol kekuatan besar dan manfaat luas kendaraan, pangan, tenaga. Ketika sesuatu yang bermanfaat diharamkan tanpa wahyu, itu tanda bahwa manusia sedang memutus tajal. Dari sumbernya, ia melihat bentuk, tapi lupa wujud yang menampakkan bentuk itu. Ibnu Arab menekankan bahwa ilmu sejati bukan hafalan hukum, melainkan kesaksian bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Maka pertanyaan Allah dalam ayat ini sebenarnya berkata kepada hati, jika aku tidak mengharamkannya, mengapa engkau berani memutus aliran rahmatku? Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini menyentuh nafs yang paling licin. Nafs yang menyamar sebagai kesalehan. Nafs jenis ini gemar mencipta larangan batin merasa lebih bersih, lebih benar, lebih dekat lalu menghakimi realitas. Padahal, semakin bersih jiwa, semakin ia berhenti menambah-nambah beban yang tidak diminta Allah. Al-Hol J membaca ayat ini sebagai seruan pembebasan hati. Baginya, pengharaman tanpa ilmu adalah bentuk syirk khaf, menyekutukan Allah secara halus karena manusia meletakkan otoritas dirinya sejajar dengan Tuhan. Ketika ia berkata, ini pasti tidak dikehendaki Allah, tanpa cahaya ilmu. Sesungguhnya, ia sedang berbicara atas nama egonya sendiri. Dalam pengalaman makrifat, kata Al-Hol J, yang tersisa hanyalah kepatuhan murni. Berhenti mengklaim, berhenti merasa tahu sebelum ditunjukkan. Disinilah makna Al-Ak sering disalahpahami, bukan pengakuan diri, tapi lenyapnya klaim diri. Ayat ini justru mengajarkan kebalikannya. Jangan berbicara tentang Allah sebelum dirimu hilang dari pembicaraan. Hakikat Marifatullah QSALN M 144 adalah kesadaran bahwa Allah tidak membutuhkan tambahan larangan